Susanti 2200302005. Saya dari kelas 3A1 ingin membacakan buku kerja 10 dan 11. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit atau usaha food, produk atau jasa donat kentang. Sini ada elemen kritik unjuk kerja, batasan variabel. 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi penanaman modal. Sumber-sumber modal personal diidentifikasikan, ada dana pribadi sendiri atau teman dan keluarga. Potensi peningkatan pendana dipersiapkan, equity capital atau penyertaan modal. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels diidentifikasi, mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Jenis ventura capital diidentifikasi berdasarkan cara penghimpunan. IPO dapat memberikan manfaat di diverifikasi likuiditas dan portofolio. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA. Guaranteed loan memiliki karakteristik pinjaman jaminan. SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing sewa diidentifikasi. Leasing sewa memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu ada SBIR, Small Business Innovation Research and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Programs diidentifikasi. Program STTR masyarakat partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Buku kerja 11. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha food, produk atau jasa donat kentang. Di sini ada langkah-langkah kriteria kinerja atau hasil rekaman. 1. Identifikasi peluang pemasaran. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Terus ada kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, profitabilitas. 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Di sini ada functional approach, penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Terus ada commodity approach, melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran.
Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Lalu ada pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB, Features, Advantage, and Benefit, dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dan produk dan daya tarik penampilannya. Fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal. Kemudahan dan biaya pemeliharaannya rendah, standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Ada manfaat dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaing dapat mencakupi kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics and new topics. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis. 3.1 Perubahan yang diperlukan. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, kepatuhan, dan resiko merek. 3.2 Perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berbalas produk, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah, organisasi, linis, dan staf. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu ada biaya produksi, biaya promosi, penelitian, dan pengembangan, pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan. Komunikasi kelayakan yaitu ada manajer, pemilik, staf produksi, dan pengawas. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Saya melampirkan link penelitian yang sudah saya isi. Terima kasih.